Saya tidak akan pernah muak menjelaskan tentang usolli, menjelaskan tentang zikir bersama, menjelaskan tentang maulid Nabi, menjelaskan tentang nisfu Sya'ban, menjelaskan tentang talqin. Kenapa Ustaz Somad tidak bosan? Karena mereka juga tidak pernah bosan membid'ahkan kita. Ini lama-lama pocah boleh gue. Patah kaki boleh gue lama-lama. Pagi, potang, siang, malam bid'ah, mempokak telinga awak, bid'ahkan. Dianggapnya inyolan Islam. Dan Bapak Ibu yang ada di sekitar Masjid Raudhatul Jannah ini, kalian bertetangga langsung dengan ruangan sukom bid'ah. Kalian berhadap-hadapan, wah, buka pintu pagi bid'ah. Nah, kok kalau enggak kue, untung ada Buya Busihat kue ini. Sebab kalian kalau enggak mengaji risiko habis masjid iko diambil deh iko. Memang cantik burung balang menangkap ikan di atas air. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya THR belum cair. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Misalnya saya mau pergi ke Bangkinang. Saya dari Pekanbaru mau pergi ke Bangkinang. Pak Ketua Masjid dari Bangkinang mau balik ke jalan apa jalan? Garuda Sakti. Saya dari Pekanbaru ke Bangkinang, Pak Ketua Masjid dari Bangkinang mau balik ke Garuda Sakti. Kalau bahasa kita apa namanya itu? Selisih, berselisih. Bahasa Arabnya namanya ikhtilaf. Apa namanya? Ikhtilaf. Maka kita mendengar ada istilah, aku berselisih paham sama dia. Itu arti ikhtilaf. Ini jangan dipasang foto ini. Tak boleh masang foto ini di masjid, karena foto ini berhala. Maka ketika kita mendengar begitu, jangan ditelan bulat-bulat. Yang boleh ditelan bulat-bulat itu bubur kacang hijau. Maka cari maklumat, cari informasi di internet, bagaimana hukum foto ini. Kemudian tanya ke Ustadz, ke Buya. Jangan mendengar satu pendapat. Nah, bagi yang mengharamkan, apa dalil dia? Dalil dia yang mengharamkan semua yang gambar bernyawa haram. Itu bernyawa atau tak bernyawa? Nyawa, kalau tak bernyawa mati. Maka Ustadz Busihat haram. Ustadz Somad haram juga. Ini kata pendapat yang pertama. Kata dia haram karena ini gambar bernyawa. Tapi kita perlu tahu pula pendapat yang satu lagi. Kata pendapat yang satu lagi, bunyi hadisnya apa? Bunyi hadisnya, innal malaikata, malaikat tidak masuk fil buyut, ke dalam rumah, fiha tasawir, kalau di dalam rumah itu ada gambar. Gambar macam mana? Gambar bagaimana yang dimaksud itu? Tengok hadis lain. Hadis lain bunyinya untuk menjelaskan makna tasawir itu, fiha tamasil, yang dimaksud gambar itu adalah patung 3 dimensi. Kalau disenter ada bayang-bayangnya.
Nampak? Ada bayang-bayang? Nampak? Oh, tak percaya matikan lah. Ini kalau disenter ada tak bayangnya? Tak ada, karena ini bukan 3 dimensi. Dibentuk dia, dipahat, diukir, dibentuk, dicetak, mari mulutnya, telinganya. Misalnya ada jamaah yang dibuatkannya patung Abdul Somad. Kepala Abdul Somad itu diukirnya, hidungnya, matanya. Apakah patung itu haram? Memang sedap ikan kakap. Ikan kakap di tengah taman. Memang susah menjawab kalau awak belum makan. Ada jamaah yang membuatkan patung. Dibuatnya patung Abdul Somad, lalu diletakkannya di sini. Apakah patung itu haram? Tengok dulu. Kalau patungnya lengkap dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, baru haram. Kalau patungnya setengah, tidak utuh. Patung yang bagaimana yang haram itu? Utuh, sempurna, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kira-kira kalau dimasukkan ruh ke dalamnya, hidup dia. Itulah yang haram. Tapi kalau patungnya setengah badan, misalnya di rumah ibu, di kamar ada gambar gajah, tapi gajahnya sepotong, kepalanya sama belalainya aja, kakinya tak ada. Yang tak boleh itu utuh. Atau patung Marsa and the Beast, boleh. Kenapa boleh? Karena Nabi membolehkan boneka Aisyah, istri Nabi punya boneka, Nabi bolehkan. Atau patungnya di kamar dokter. Kamar dokter ada patung, nampak jantungnya, ususnya. Pernah nengok patung? Boleh juga. Patung untuk praktek kedokteran, boleh. Patung boneka anak kecil, boleh. Patung sepotong, boleh. Yang tak boleh itu adalah patung yang utuh, sempurna, barulah dia haram. Kalau di rumah ibu, di rumah bapak ada patung makhluk bernyawa, patung unta, patung gajah, balik dari sini potong. Ada patung unta, potong setengah, tinggal yang ekornya buang, gulai. Tinggal yang kaki depan ke kepala, itu boleh. Nah, dalam hal pendapat tadi, yang ini mengatakan tak mau tahu, yang penting asalkan gambar, haram. Kalau yang ini tengok dulu, yang haram itu adalah patung. Patung pun kalau sempurna, patung untuk anak kecil boneka, patung yang sepotong, patung untuk dokter kesehatan, patung untuk bahan praktek, maka tidak termasuk dalam yang dilaknat Allah. Di antara dua pendapat tadi, ibu bapak condong pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua? Saya tak ada maksa. Bukan berarti mentang-mentang di gambar saya lalu saya bilang ikut pendapat saya. Tidak. Karena standar kita adalah kebenaran dan kekuatan dalil. Orang-orang yang mengatakan gambar ini haram, haram gambar ini, haram. Nanti sampai dia pesawatnya mendarat, panjang umur sehat badan, mudah-mudahan pesawat kita mendarat di Madinah. Sampai di Madinah, turun di airport Madinah, ada 3 gambar besar. Yang pertama King Abdul Aziz, yang kedua anaknya Raja Salman bin Abdul Aziz, yang ketiga cucunya Raja Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. 3. 1 King Abdul Aziz, 2
Raja Salman bin Abdul Aziz, 3 Raja Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Kira-kira yang mengharamkan gambar tuh berani tak dia nunjuk? Aku haram kok. Berani? Kenapa foto Ustaz Somad haram? Kenapa foto raja itu tak haram? Sumbek kan kau di muncung. Jelas? Kalau tak jelas saya ulang sekali lagi. Itu tentang masalah gambar. Ambo kasih contoh lain. Sallu sunnatat tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Yang satu mengatakan tidak boleh. Jangan tambah-tambah ibadah, enggak perlu pakai Bilal. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tegak Allahu Akbar. Ini katanya. Yang kedua ini mengatakan kita tidak menambah-nambah ibadah, karena yang dimaksud menambah ibadah itu adalah menambah sholat tarawih, rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunatnya dari takbiratul ihram sampai salam. Lalu kenapa pakai Bilal? Karena banyak jamaah di belakang mengantuk, termasuk saya tadi mengantuk. Tak ingat ini udah berapa rakaat, ini tarawih apa witir. Laki-laki beda sama perempuan. Kalau laki-laki dia segan mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Ditanya kawan sebelah, kau tarawih apa witir? Tanya sebelah, awak gini kau tarawih apa witir? Sembahyang aja lah. Kalau ibu-ibu tidak, dia tak mau takbir, dia tanya dulu, Pak Imam, kau awak gini kau sembahyang tarawih apa witir? Maka kata imam, witir 3. Sekarang saya tanya, bagus Bilal mengatakan sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah, atau bagus tak usah pakai itu tapi ditanya witir 3? Bapak ibu pilih pakai Bilal atau tak pakai Bilal? Jangan deh Ambo yang ceramah sampai pakai Bilal. Ambo sedang mengajak kita berpikir. Jangan mudah mendengar doktrin, pikir baik-baik. Makanya waktu Tuhan membagi otak itu datang. Jangan hanya waktu bagi sembako yang datang. Berpikir, jangan mudah kita haram kata orang, haram lo kata, di mana lo tak haramnya? Tanya dulu. Masalah patung dah, masalah Bilal sudah. 3. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Jangan pakai tasbih-tasbih. Ini pakai tasbih-tasbih ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jangan pakai tasbih-tasbih. Kata kelompok yang ini jangan pakai tasbih-tasbih. Kata yang kelompok iko, waktu sesudah salam di Masjidil Haram, sesudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullah. Mereka duduk istirahat. Ini ayatnya panjang, bonek, letih, mereka duduk istirahat. Waktu duduk istirahat itu sebagian makmum tawaf. Sebagian makmum tawaf. Apa yang dibaca waktu tawaf? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ke rukun yamani, ke Hajar Aswad, berubah tasbihnya jadi doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
waktu duduk istirahat. Sekarang ambo tanya, apakah orang di Makkah mengisi duduknya dengan tasbih dan doa? Memang susah ceramah kalau dokek-dokek ayo ya. Jamaah kalau ndak lo konsen lah ya, pikirnya gorden ulum berganti, toples, kue ayo. Ambo ceramah, ambo kalau ceramah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Itu sodo orang dah kita takwa. Ambo ingin kita kau mengaji, faham masalah. Kalau masalah, marilah kita bersilaturahim, berkunjung-kunjungan ke tetangga. Itu tuh tak ayo tetangga. Ambo ingin awakku mengaji paham. Sebab di Pekanbaru kok kini sedang diserang oleh paham-paham. Awak tidak paham. Akhirnya gagal paham. Maka Ustaz Somad datang supaya awak. Iya ceramah Ustaz kok berat, kami mau ceramah yang ringan-ringan aja. Undang Ustaz lain. Undang kamu memang yang berat-berat aja. Masalah patung sudah, masalah Bilal sudah, masalah tasbih sudah. Joleh pernah joleh? Joleh. Kau yang anak-anak sekolah ingat baik-baik. Nanti selesai kau ambil suruh kumuko, ambil ulang balik ambil tanya. Kau patung apa enggak? Joleh kan? Pakai Bilal boleh apa enggak? Joleh kan? Tasbih di selah-selah tarawih boleh apa enggak? Joleh. Masalah yang keempat. Masalah keempat. Nawalis sawab yarhamkumullah. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat tak perlu diucapkan di mulut, niat cukup di hati saja. Macam mana bunyinya? Ya di hati tidak berbunyi. Usolli sunnatat tarawih. Tak boleh. Tak boleh pakai usolli tak boleh. Niat dalam hati saja. Kata kelompok itu. Itu maka dari tadi tidak diisi air sebab itu menyimpang. Jangan di sini payah-payah menguncang. Jatuh kelompok ikon tak boleh pakai nawaitu sauma ghadin, tak boleh. Nawaitu sauma ghadin bid'ah. Usolli fardal maghribi, jangan. Kata ikon. Tapi kata pendapat yang lain, datang sahabat Nabi, labbaik Allahumma subrumah, ambo hajikan subrumah, ambo hajikan subrumah. Sahabat bertanya, ambo hajikan subrumah. Nabi bertanya ke orang yang menyabik, Nabi bertanya ke sahabat yang mengatakan saya hajikan subrumah. Wah englah haji belum? Kamu sudah haji atau belum? Belum katanya. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Subrumah itu siapa? Subrumah itu saudara saya yang menghajikan saudaranya. Saya hajikan, saya berniat menghajikan Pak Yusuf. Saya berniat menghajikan Ustadz Busihat. Nabi tak melarang. Nabi cuma bertanya, siapa subrumah? Subrumah saudara saya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Pertanyaannya, dalam haji boleh tak melafazkan niat? Boleh. Labbaik Allahumma hajja, ambo berniat melaksanakan haji. Dalam haji, maka dalam sholat, dalam puasa,
dalam zakat, dalam iktikaf dikiaskan kepada haji karena sama-sama ibadah. Makanya di Masjid Agung An-Nur di pintu tuh kadang-kadang tertulis nawaitul iktikaf fi hazal masjid. Tulis di pintu tuh kadang-kadang nawaitul iktikaf fi hazal masjid. Jadi dalam masalah ajaran Islam ini tidak semuanya sepakat satu pendapat, tapi ada juga yang ikhtilaf. Saya tidak mau berniat dilafazkan Pak Ustaz, ya diam saja. Tapi menyalahkan orang yang melafazkan itu tidak benar, karena ulama mengambil dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka kitab fikih sampai mazhab. Mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Hukum melafazkan niat boleh untuk menolak was-was, lidaf'il was-wasah. Itu tadi maka imam menyuruh apa lafaz kalimatnya tadi? Rahimallahu liman nawalis sawm. Allah merahmati orang yang berniat puasa. Nawaitu sawma qadinan ada ifadhi syari. Kenapa mesti? Karena banyak yang tidak melafazkan niat, esok pagi ditanya kawan, wah niat ini malam, niat apa enggak ya? Contoh sembahyang. Sembahyangnya sembahyang apa? Maghrib. Wajib apa sunat? Wajib. Berapa rakaat? 3. Jadi imam apa jadi makmum? Makmum. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan makmuman. Untuk apa dilafazkan? Menolak was-was. Sebab kalau tidak awak lapaskan, tidak semua orang hatinya kuat. Semayangnya Allahu Akbar, berkata dalam hati, kok maghrib apa isya? Jadi imam apa jadi makmum? Apalagi jamak qasar, jamak takdim, jamak takhir. Itu mesti kuat. Makanya dalam mazhab Syafi'i takbirnya panjang, karena memasang niat itu dalam takbir. Allahu Akbar. Ambo sembahyang tarawih sunat 2 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala. Qasad ta'arad ta'yid namanya. Allahu Akbar. Kenapa imam di Masjidil Haram itu takbirnya pendek Ustaz? Allahu Akbar. Karena mazhab Hambali niatnya sebelum takbiratul ihram. Sedangkan awak mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbiratul ihram. Ibu bapak niatnya kapan? Ambo sesudah takbiratul ihram batal. Sebelum takbiratul ihram itu niat. Berarti mazhab Hambali, Hanafi, Maliki. Hanafi, Hambali, Maliki sebelum takbiratul ihram. Mazhab Syafi'i di dalam takbiratul ihram. Lah takbiratul ihram witir apa tarawih ya? Witir aja lah. Batal. Karena makna niat adalah al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Niat yang sejalan dengan perbuatan. Sejalan niat dengan perbuatan. Allahu Akbar. Dan berapa masalah kita kaji? Sampai masalah patung, masalah Bilal, masalah tasbih, subhanal malikil ma'bud, masalah usolli, masalah nawaitu sauma qadin. Kok makin banyak, kok makin payah ini kok. Berikutnya masalah yang ke-5. Masalah yang ke-5, apa namanya? Sirine. Apa lo imsak?
batuk pula ambo dari sini kok. Izin minum kajak ya. Bismillah. Waktu azan subuh menurut Kota Pekanbaru adalah jam 5. Azan subuh. 10 menit sebelum azan subuh berbunyi sirine. Tit. Apa namanya? Imsak. Apa lo sirine? Imsak namanya. Enggak ada. Kata Iko enggak ada imsak itu. Enggak ada imsak itu enggak ada. Kata Iko imsak tu ada, Wak. Imsak tu ada. Mana dalilnya? Imsak tu mana dalilnya? Sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Siapa namanya? Zaid bin Sabit ditanya, "Waang makan sahur sama Nabi Zaid?" "Iya, ambo makan sahur sama Nabi." Bila Nabi Bonti makan agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh. Agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh. Setelah dihitung kini ayatnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. 50 ayat itu adalah 10 menit. Itulah dalil Apa guna imsak? Apa guna imsak? Ambo tinggal di Maroko 2 tahun. 2006, 2005, 2004, 2005, 2006. 2004 ambo sampai 2004, 2005, 2006. 2 tahun saya di Maroko. Maroko mazhabnya Maliki, tidak ada imsak. Imsak hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak ada sini, tidak ada. Jadi kami makan. Pas sedang makan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok hebatnya mazhab Syafi'i. Kelebihan mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain, al-ihtiyat, tingkat kehati-hatiannya tinggi. Bayangkan kalau azan subuh mulut awak bisi nasi, awak tolan atau awak muntahkan? Tolan, batal puasa. Awak keluarkan, awak muntahkan, masih tersangkut cabai belacan, ikan teri, maco, ikan pantau. Maka yang paling hebat adalah imsak. 10 menit sebelum azan subuh sudah gosok gigi dan bersih. Jangan mendengarkan satu pengajian, jangan mendengar cakap satu bulat-bulat. Bandingkan, fikirkan, tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam masalah usolli, dalam masalah tasbih, dalam masalah bilal, dalam masalah melafazkan niat, dalam masalah foto, itu banyak ikhtilaf. Yang tidak ada ikhtilafnya apa? Memboli pelapon kok tidak ada ikhtilaf. Iko memboli pelapon kok tidak ada ikhtilaf. Sepakat sampai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali wajib memboli pelapon kok. Mana kotak sedekah? Sebarkan kotak wakaf. Diloleh jamaah ramai-ramai datang. Kotak infak, jalankan. Kok jamaah kok awak sedang isi pengajian, tidak ada disebarnya. Sesudah itu nanti kalaulah kemarin kepongak namanya. Sedang banyak jamaah, kok sebarkan kotak. Mbak selesai pelapon. Kotak itu Ustaz Ado, tidak ada kalian sebarkan. Itulah awak undangnya sekali lagi. Mana lo dapat kalian? Emang senang mengundang Ustaz Abdul Somad kok? Menyitik air mata darah, tak akan dapat kalian jadwal. Sedang dua boko, malah sebarkan kotak-kotak sebanyak-banyaknya. Kalau lagi, kalau awak pula pertama kotak itu datang. Ambo
nyumbang untuk atok ko 5 juta. Nanti ambo bukan minta disorak, kalian dulu lebih lagi biar selesai. Nanti ambo transfer, mintakan Ustaz Jamal nomornya ke Pak Yusuf, nanti ambo transfer. Itu ndak ada ikhtilaf. Nama masang pelapon pun ndak ada ikhtilaf. Wajib sudahnya. Adapun tentang masalah-masalah tadi 5 masalah. Tadi yang memulai tausiah jam 9. Kinilah jam 9 sampai 10. Sudah sampai 10 menit ambo ceramah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Tidak boleh berzikir bersama-sama beramai-ramai, kata Iko. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bertasbih bersama-sama beramai-ramai bid'ah, kata Iko. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Tidak boleh beristighfar beramai-ramai bersama-sama pakai suara keras, kata Ibu. Kau sumber masalah. Tapi kalau tidak ada ini, tidak ada bahan ceramah aku. Aku lah yang mesti mau sampaikan. Jadi yang memang sukunya ku ada. Nah, ingat baik-baik jawabannya. Iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu mengingat aku berzikir sendirian, aku akan menyebut dia sendirian dalam diriku, kata Allah dalam hadis qudsi. Iza zakarani fi malain. Kalau dia berzikir beramai-ramai, tengok bunyi hadis. Iza zakarani fi malain. Kalau dia berzikir beramai-ramai, zakartuhu fi malain khairum min malaihim. Aku akan menyebut mereka di majlis yang lebih ramai bersama malaikat. Dari hadis ini, dari hadis yang kamu bacakan tadi, zikir beramai-ramai itu ada apa tidak ada? Kalau tidak ada, belum buka puasa, tidak tertangkoknya punya hadis itu. Hadis yang kedua ada dalam Musnad Ahmad bin Ambal. Nabi datang melewati sahabat, sahabat sedang berzikir beramai-ramai. Apa kata Nabi? Tadi malaikat baru saja turun dan malaikat berkata, "Qumu maghfuran lakum." Ketika kalian berzikir beramai-ramai dan saat kalian berdiri, maka dosa-dosa kalian tanggal dan lepas. Hadis tentang zikir beramai-ramai. Hadis yang ketiga tentang zikir beramai-ramai. Inna lillahi malaikatan. Ada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yatufuna 'alal ardh.
malaikat yang berkeliling di atas dunia kau, di atas bumi kau. Begitu nya menengok ada majelis zikir, malaikat itu duduk bersama majelis zikir dan memanggil majelis yang lain. Dipanggilnya majelis yang lain dan mereka duduk bersama. Apa kata malaikat? Halummu ila hajatikum, mari kemari, inilah hajat yang kalian cari. Duduk bersama majelis zikir. Berapa hadis tentang zikir bersama-sama? Disusun oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti tentang zikir jahar. Banyak sekali hadis-hadis tentang zikir jahar. Kenapa tak usah sebutkan semua? Tidak ingin emu. Bacalah kitab zikir jahar yang disusun oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas ditanya, "Hai Abdullah bin Abbas, iya, apa yang engkau tengok?" Kata Abdullah bin Abbas, "Saya tahu Nabi dan sahabat sudah selesai sembahyang di masjid karena saya mendengar takbir dari luar masjid." Padahal waktu itu belum ada mikrofon. Abdullah bin Abbas di luar masjid, dia mendengar suara takbir dari dalam masjid. Tidak ada mikrofon. Nah, sekarang mau matikan mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang luar dengar atau tidak? Dengar. Begitulah bunyi mereka dulu bertakbir dalam masjid. Sebelum ada mikrofon. Kalau tidak ada zaman Nabi bid'ah, iko mikrofon kok bid'ah kok. Saya tidak akan pernah muak menjelaskan tentang usolli, menjelaskan tentang zikir bersama, menjelaskan tentang maulid Nabi, menjelaskan tentang nisfu Sya'ban, menjelaskan tentang talqin. Kenapa Ustaz Somad tidak bosan? Karena mereka juga tidak pernah bosan membid'ahkan kita. Ini lama-lama pocah boleh gue. Patah kaki boleh gue lama-lama. Pagi, potang, siang, malam bid'ah, 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 mempokak telinga awak, bid'ahkan. Amalan nenek moyang awak dianggapnya inyolan Islam. Dan bapak ibu yang ada di sekitar Masjid Raudhatul Jannah ini, kalian bertetangga langsung dengan ruangan Sukom bid'ah, bid'ah. Kalau jauh di Imbo Panjang. Kalian berhadap-hadapan, wah, buka pintu pagi bid'ah, 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 bid'ah. Nah, kok kalau enggak kue, untung ada Buya Busihat kue ini. Awak doakan Buya panjang umur, sehat badan. Nanti ikut. Orang yang dibid'ah-bid'ahkan itu pertama kali mengamuknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi kalian berzikir di Masjid Raudhatul Jannah? Iya. Itu zikir bersama itu bid'ah. Waktu dibid'ahkan pertama kali ngamuk. Lama-lama inyol membid'ahkan. 3 prosesnya. Pertama waktu dibid'ahkan uang mengamuk. Yang kedua ragu. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Bertanya enggak mau, baca enggak mau, mengaji enggak, pesantren enggak. Sesudah hari ketiga inyol pula bid'ahkan uang. Apa kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Awak berzikir itu bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk mengusir hantu suster ngesot jembalang tanah nyi blorong mak lampir. Iya Pak Ustaz, tapi ini coba baca ayatnya. Wadzukur rabbaka fi nafsika, berzikirlah dalam hati, jangan kuat-kuat. Nih ayatnya jelas, berzikir dalam hati, jangan kuat-kuat. Dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. 3 jawab. Jawab yang pertama, ayat wazkur rabbaka fi nafsika itu ada ayat sebelumnya, jangan dipotong, jangan disunat.
Apa yang sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Barulah masuk ayat tadi. Wazkur rabbaka fi nafsika, berzikir dalam hati, jangan kuat-kuat kalau ada orang baca Quran. Tadi ada qari baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada orang zikir Quran, la ilaha illallah. Tak boleh karena ada orang baca Quran. Dua, jawaban yang kedua. Zikir kuat-kuat itu tidak boleh di Makkah zaman Nabi. Kenapa tak boleh zikir kuat di Makkah? Takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Di ketitiran ini. Ketitiran ini kalau tidak mengaji kalian serius, nanti kalian keteteran menghadapi kelompok Allah. Berubah nama jalan tuh, jalan keteteran. Kalau kalian tak mengaji serius. Ambo pesankan di Masjid Iqa setiap sebulan, seminggu sekali lo, paling tak sebulan sekali, datangkan Ustadz Al-Nof Dinar, minta nomornya Ustadz Jamal, dibahas sodo masalah yang dibid'ah-bid'ahkan orang. Minta Ustadz Al-Nof mengaji ke Iqa seminggu sekali, tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Nama kajiannya kajian bid'ah-bid'ah, dia dijolehkan ya sodo. Sebab kalian kalau tidak mengaji di Iqa, habis Masjid Iqa diambil di Iqa. Pertama-tamanya pura-pura jadi muazzin dulu, lama-lama mengintai-intai bila imam tidak datang, lama-lama diambilnya masjid itu habis. Tidak percaya cakap ambo kok, cubalah. Dalil yang ketiga, dalil yang pertama, tidak boleh berzikir kuat kalau ada orang baca Quran. Yang kedua, zikir kuat tidak boleh di Makkah zaman itu sebab takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Yang ketiga, tidak boleh zikir kuat. Zikir kuat itu untuk kita umat Nabi Muhammad. Sebab kita masih ada was-was. Mengusir was-was dengan zikir kuat. Cara mengusir was-was, kalau ada was-was, zikir kuat. Tapi Nabi Muhammad tak perlu, karena Nabi tidak ada lagi was. Kita kalau ada was-was, itu dikuatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikuatkan itu untuk menghalau was-was. Makanya kalau ada orang was-was kena penyakit godaan setan, was-was, bacakan kuat-kuat ke telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Halau hantu setan. Jam 10 kurang 10. Sobek waktu berjalan di Masjid Raudatul Jannah ya. Tadi tidak ada pelapon tuh. Iya. Kadang di tempat lain lama tuan suruh ceramah. Siko, pokok jawablah sejam. Terima kasih atas kehadiran semua jamaah telah mensukseskan. Hilang pula. Kalau ambo tengok dari senyum jamaah ini orangnya bahagia. Dari ketawanya yang lepas ini tidak ada yang berhutang. Sebab kalau orang berhutang itu tidak bisa lopeh contoh itu golaknya. Tahan. Ini kok bisa lopeh? Ini menunjukkan. Dan ambo pun yang ceramah 1 jam 15 menit nggak terasa. Itu menunjukkan memang jamaah ini orangnya bahagia lahir batin. Nampaknya baju ayolah tigo. Mudah-mudahan keluarga awak sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu awak istiqomah iman dan Islam. Awak sodonya mati husnul khatimah. Masuk surga bersama Rasulullah SAW. Ala hazin niat untuk niat yang baik-baik iko al-Fatihah.